Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Jid Salgani. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah berkunjung ke channel saya ini. Baiklah, video kita kali ini kita akan melanjutkan review produk-produk pertanian yang masih sangat jarang di daerah kita ini yang ada di Kabupaten Rekang ini. Namun sebelum lanjut, saya harap teman-teman yang belum mensubscribe channel ini silahkan subscribe. Insya Allah di channel ini kita akan berbagi informasi tentang seputar dunia pertanian, terkhusus kepada produk-produk pertanian yang kita pakai di lapangan dan insya Allah menjadi solusi terhadap permasalahan pertanian kita. Oke, baiklah, produk selanjutnya yang akan kita review adalah pupuk pelengkap cair NPK daun. Ini produksi dari Elvar Indonesia yang ada di Jawa Timur. Ya, jadi yang namanya pupuk pelengkap cair atau biasa kita singkat PPC hanya sebagai tambahan untuk tanaman kita. Jadi biasa juga ada orang mengatakan biar tanpa pupuk tabur tetap menyuburkan tanaman. Jadi jangan percaya ketika ada sales mengatakan seperti itu. Intinya semua PPC hanya sebagai pelengkap tambahan daripada pupuk yang kita tabur, baik itu urea, Ponska, SP36, ZA, dan produk-produk unsur hara makro lainnya, pupuk tabur lainnya. Ya, selanjutnya kita akan merinci dan mereview secara detail produk ini. Jadi saya balik dulu kameranya biar lebih jelas kandungannya. Ya, jadi kalau melihat kemasannya di sini tertulis NPK daun. Jadi pasti pikiran kita sepintas kandungannya cuma NPK, yakni nitrogen, fosfat dan kalium. Namun rupanya di sini banyak juga unsur hara mikro lainnya. Jadi bukan cuma NPK daun saja yang ada, bukan cuma kandungan NPK saja yang ada di dalam produk ini. Jadi oke, kita lihat kandungannya satu persatu. Jadi mulai dari nitrogen N-nya itu sebesar 20%, kemudian fosfatnya 25%, kemudian kaliumnya 6%. Jadi ini kan memang jelas ya untuk daun ya, atau bahasa kita kalau pada dasarnya itu fase vegetatif atau fase pembentukan daun dan batang. Jadi sangat jelas ini untuk kandungan makronya lebih tinggi, dia lebih fokus kepada nitrogen dan fosfat. Kaliumnya cuma sedikit karena memang pada fase ini belum terlalu banyak membutuhkan kandungan kalium. Nanti pada fase generatif baru membutuhkan banyak kalium. Jadi di sini kandungan makronya lumayan bagi saya untuk fase vegetatif. Nitrogennya 20%, fosfatnya 25%. Kemudian kandungan selanjutnya mikronya ada magnesium. Jadi magnesium itu disingkat dengan Mg sebesar 5%, kemudian seng disingkat dengan Zn sebesar 3%, kemudian mangan disingkat dengan Mn sebesar 2%. Tembaga ada disingkat Cu sebesar 2%, kemudian kalsium disingkat Ca sebesar 5%, boron disingkat B sebesar 1%. Kemudian Ga3-nya 1%, NaA, IaA sama-sama 0,5%. Kalau ini NaA dan IaA terus terang saya kurang tahu ini singkatan dari apa. Siapa tahu teman-teman ada yang lebih paham bisa komen di bawah. Jadi ya pada dasarnya di sini saya lihat kandungan unsur hara mikronya cukup sedikit, dan memang sebenarnya tanaman itu hanya membutuhkan sedikit unsur hara mikro saja. Jadi mikro ini ibaratnya kalau kita makan seperti lauknya. Jadi kalau NPK atau makronya ini seperti nasinya, kemudian ini untuk mikronya lauk atau bumbu-bumbu rasa saja pada masakan seperti garam atau micin. Jadi memang dibutuhkan tapi dalam jumlah yang sedikit. Oke, kemudian selanjutnya kita ke
dosis pemakaian. Jadi cuma 2-3 mili per liter air. Jadi tinggal dikalikan saja dengan jumlah liter pada tangki Bapak sekalian. Seandainya Bapak menggunakan tangki manual yang rata 15-16 liter, itu tinggal kita kali 2 saja, atau 30 mil per liter, atau pas satu tutup. Jadi biasanya model tutup kemasan seperti ini itu bisa sampai 30 mil cairan. Aplikasinya bisa pagi dan sore. Dan ini bisa kita aplikasikan bersamaan dengan pestisida lainnya. Ya, mungkin itu saya bisa saya sampaikan tentang review produk ini, yang mana kandungannya bagi saya sangat komplit untuk pertumbuhan tanaman kita, dan alhamdulillah di sini juga sudah banyak yang memakai dan responnya positif terhadap laporan yang petani-petani di sini pakai. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini tentang review produk NPK daun ini. Semoga bermanfaat, dan sekali lagi saya selalu mengingatkan, mari lebih baik kita coba dibanding bertanya 100 kali. Karena ketika kita sudah mencoba, maka kita bisa membuktikan sendiri hasilnya. Oke, sekian review produk kita kali ini, dan sampai ketemu lagi di review produk-produk yang lainnya, karena masih banyak produk yang akan kita review. Terutama kita utamakan dulu produk-produk yang masih jarang di Kabupaten Rekang ini. Kepada teman-teman, tolong dukung terus channel ini dengan subscribe, komen, dan like. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.